Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Dwiningrum. Dalam 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi bagaimana cara berkomunikasi dengan cara cepat, tepat, natural, dan menyenangkan. Nah, kita sudah tahu pastinya kan, kita sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini sangat mempunyai dampak yang langsung dan tidak langsung, dan dampak itu ada yang negatif dan positifnya. Dampak positifnya adalah kita tidak hanya hidup di satu negara saja, tapi kita sudah menjadi masyarakat antar negara. Nah, di studio kita sudah kedatangan 2 narasumber, yaitu Trainel English Mr. Ibrahim, yaitu kita Mr. sudah Ibrahim dan Miss Syasha sebagai pakar hipnoterapi. Halo, apa kabar Mr. Ibrahim? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Miss Syasha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mr. Ibrahim, kita sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, secara tidak langsung kita sudah bisa melihat ya, warga Indonesia tidak banyak yang belum bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Okay. Nah, apa sih pentingnya komunikasi bahasa Inggris, Mr. Ibrahim? Ya, di sini kalau kita lihat pentingnya bahasa Inggris itu, kalau saya ibaratkan seperti pentingnya matahari ya untuk tanaman ini ya, untuk berfotosintesis. Jadi sangat penting sekali. Buat kehidupan juga. Betul. Kalau kita lihat orang-orang mungkin mikirnya di zaman dulu, nanti aja lah belajar bahasa Inggris ya, masih belum terlalu penting gitu-gitu kan. Mungkin sebelum era digital ini ya mungkin belum terlalu penting. Tapi di 2016 sudah tahun 2016 ya, dan sudah juga masuk bulan kelima masyarakat ekonomi ASEAN ya. Bahasa Inggris really important, sangat penting sekali. Pentingnya di mana? Itu dia kondisi yang tadi, di mana tidak sekarang tuh bukan zamannya kita yang keluar ya, tapi orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Orang Laos kah, orang Brunei, orang Vietnam. Nah, berarti kita harus bisa bahasa mereka dong. Susah kalau misalnya itu. Kita harus mempelajari bahasa mereka satu-satu. Nah, tidak perlu. Kita harus cukup dengan mempelajari satu bahasa pemersatu di dunia. Apa? Bahasa Inggris pastinya. Bahasa Inggris pastinya. Di sini kita sudah just be grateful, kita bersyukur kepada Tuhan kita sudah dihadirkan satu bahasa Inggris untuk menjadi alat komunikasi kita di dunia ini, betul. Dan informasi untuk Anda, bahasa Inggris akan tetap menjadi bahasa internasional 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi jangan berpikir kita nggak butuh. Jangan sampai Anda kelaparan nanti gara-gara Anda langsung tergeser gara-gara belum siap berkomunikasi. Itu dia. Jadi that's really important dari segi sosial, dari segi budaya. Ya, how we can promote Indonesia. Bagaimana kita bisa mempromosikan Indonesia kalau kita nggak tahu bahasa internasional. Itu penting sekali. Kemudian dari segi pendidikan juga bersyukur juga ya kalau dari segi pendidikan kita udah tahu bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA. Itu salah satu turning point bahwasanya pemerintah kita itu sadar generasi respect, ya? Betul, generasi ke depan orang Indonesia, the next generation harus bisa bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris ada mata pelajaran dari SD seperti itu. Betul sekali. Nah, apalagi di masyarakat ekonomi ASEAN kita ini Nah, di masyarakat ekonomi ASEAN ini Indonesia adalah salah satu jalan untuk perdagangan bebas ya, Mr. Ibrahim. Berarti secara tidak langsung kalau misalkan kita untuk berinteraksi untuk penjualan ya, untuk perdagangan pasti kita harus berkomunikasi ya. Betul. Jadi sekali. Di MEA ini di masyarakat ekonomi ASEAN ini tidak hanya masalah bahasa dulu nanti, tapi bagaimana kita soft skill kita, potensi diri kita punya apa, kita punya produk apa, baru kita bisa secara profesional menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. In full, istilahnya terlibat secara langsung, berperan aktif di masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi kalau semuanya udah punya nih, misalkan barangnya udah ada, potensinya udah ada, kepercayaan dirinya udah tinggi, tapi can you speak English? Itu bikin langsung value kita jadi rendah gitu, betul. Jadi itu makanya di sini pentingnya komunikasi bahasa Inggris tidak hanya dari segi zohir, istilahnya dari segi bentuk, tapi dari segi
apa ya bahasa ininya maknawiyahnya gitu, dari segi dalamnya, istilahnya inner itu penting sekali. Nah, berarti sangat penting, bukan penting sih tapi Wajib, diharuskan, harus. wajib sekali ya untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Nah, Miss Syasha, gini loh, banyak sekali warga Indonesia, mungkin dari saya pun juga ya, paradigma untuk mental terhadap komunikasi bahasa Inggris ini gimana nih untuk cara mengatasinya? Ya mungkin karena pada punya ketakutan yang luar biasa ya akan nggak bisa bahasa Inggris. Kadang orang mau ngomong bahasa Inggris mikirnya lama. Iya betul. Kebanyakan mikir jadi nggak ngomong-ngomong. Ketemu bule langsung ngumpet di pojokan, takut Kabur diajak kali. ngomong, betul. Iya, akhirnya karena rasa ketakutan yang luar biasa itu jadi buat penghambat. Salah satunya supaya penghambat itu hilang ya kita harus memecah mental block. Jadi di saat nanti mental block itu sudah tidak ada, ya apapun itu bisa. Tetapi satu hal lagi, itu tidak akan bisa terjadi kalau setiap orang itu tidak punya keinginan untuk mau berubah. Seperti itu. Jadi Dalam harus dari hadis diri juga sendiri ya. mengatakan ya dalam Iya hadis, betul. Suatu kaum tidak akan pernah bisa berubah kecuali kaum Kalau itu sendiri yang akan berubah. merubah dirinya sendiri. Benar. Betul sekali. Berarti dari diri kita Tanya sendiri diri terlebih sendiri, dahulu ya. tanya diri sendiri mau atau tidak Iya, untuk pilihan sukses, ya. betul. Betul. Terus apa nih kendalanya Mr. Ibrahim untuk Oke. komunikasi bahasa Inggris nih? Pasti kan banyak sekali ya kendalanya ya. Apalagi yang sudah 12 tahun belajar tapi belum bisa-bisa gitu loh. Iya. Di sini kalau kita lihat bicara masalah kendala itu dia tadi dari perbincangan Mbak Laras dengan Mbak Syasha ya, dimana mental orang Indonesia itu nggak seberani orang luar gitu. Iya. Ya orang lebih ke minder, lebih ke Takut. takut, betul. Itu pertama kendalanya. Kedua masalah mindset. Ya, mindset tuh penting sekali loh. Ya di sini kalau kita lihat orang-orang Indonesia mengatakan kalau bahasa Inggris ya berarti ya mata pelajaran. Saya harus dapat nilai tinggi itu bahasa Inggris. Biar Di lulus situ perbincangannya. mungkin ya. Biar lulus, biar skor TOEFL-nya segini. Iya, Lebih ke situ. Ya ada orang skor TOEFL-nya 650. Cuma Tapi ditanya, belum tentu bisa ngomong bahasa Inggris. betul, mungkin ditanya ya. sama misalkan dia ngelamar di perusahaan. Ditanya sama owner perusahaannya, can you speak English? Gitu seperti. Jadi Atau little I can. kita lebih fokus, Itu lebih sering. betul ya. Jadi kita lebih fokus ke on paper gitu, ke nilai. Padahal itu bukan seperti itu. Bahasa Inggris itu hanya bahasa. Bahasa itu apa sih? Alat komunikasi. Alat, bukan nilai ya. Jadi di sini kita harus tahu kalau kita harus punya alat itu untuk bisa bertahan di zaman era ini, di zaman globalisasi ini. Berarti memang harus merubah mindset ya. Itu yang Iya, paling penting, mindset. merubah mindset, akhirnya mental juga akan nanti Iya, betul. tersembuhkan. Terbentuk dengan Betul sendiri, sekali. ya. Makanya di sini yang paling penting tuh mindset. Jadi saya berharap di sini saya akan meluruskan mindset atau paradigma orang-orang di Indonesia. Bahasa Inggris itu hanya bahasa, just language. Nah kita kalau kita pengen bisa bahasa, ya udah secara natural aja. Kita pas kecil kalau pengen bisa bahasa ibu kita, ya kita cuma sering-sering ngedengerin ayah ibu kita ngomong. Kita Iya, sering-sering ngedengerin tetangga atau ayah ibu. Saudara. Coba ngomong ayah, akhirnya kita bisa bicara ayah. Coba ngomong Ibu, ya. ibu, akhirnya bisa bicara ibu. Mendengarkan dan repetition ya, mendengarkan dan mengulangi. Itu 2 step yang benar-benar jitu dalam mempelajari bahasa apapun itu. Dan jadi di sini sekali lagi mindset paling penting. Ntar kita bahas gimana caranya. Tapi yang paling penting itu dia, mindset. Bahasa Inggris hanya bahasa. Ya, bahasa itu alat komunikasi. Alat komunikasi apa? Kalau saya ngomong, Mbak Laras ngerti, itu udah komunikasi. Bukan saya ngomong harus pakai grammar yang benar. Saya harus ngomongnya harus pakai past perfect continuous tense. Itu bukan komunikasi. Itu membebani diri sendiri. Itu malah jatuhnya ke materi ya kalau Betul. Nah, jadi di Dan sini kita ngejar nilai. yang penting kita pas komunikasi itu kita mau ngomong pesannya itu tersampaikan gitu. Iya, Kalau lawan betul, bicara, betul. that's enough communication. Itu yang paling penting. Oke. Nah, saya punya cerita nih Mr. Ibrahim. Waktu itu kan saya pergi ke Surabaya waktu itu kan sama teman-teman lah, sama teman-teman kantor. Nah, di situ saya selama 3 atau 4 hari mungkin kita di sana orangnya Jawa semua kan. Soalnya kita
dengan keluarga yang orang Jawa juga, orang asli Surabaya, kita tuh malah kayak nadanya tuh ikutan seperti secara langsung. otomatis. Padahal kita tidak kayak ngikutin juga enggak, tapi kayak Nah, Mr. Ibrahim, sebenarnya saya penasaran nih, apa sih solusi dari pakar hipnoterapi? Ya pasti harusnya ada dong, karena kan kita juga catering dengan mental ya, betul, seperti apa sih? Memang ada tips and tricksnya untuk bisa. Tunggu dulu sebentar ya, Misha, saya terlalu semangat sekali sepertinya ya, pemirsa. Terus sebenarnya saya juga penasaran, saya ingin tahu tips dan triknya, karena saya ingin bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Semuanya penasaran, kru-kru juga penasaran gitu. Pasti pemirsa yang di rumah pun juga penasaran. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan saya Laras di Ring Room. Kita tadi sudah bertanya tentang solusi dari Mr. Ibrahim. Nah, solusinya dari Miss Sasha tersendiri seperti apa nih, Miss Sasha? Tadi kita terpotong ya, sempat ini ya, break sebentar ya. Iya. Ya, untuk solusinya memang kalau untuk di hipnoterapi itu ada treatment tersendiri dan setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Iya, betul. Cuman ya kembali lagi, semua hal itu bisa terjadi, orang bisa jadi berubah untuk bisa bicara dengan bahasa Inggris karena jika dia mengizinkan dan mau. Jadi saya sebagai orang hipnoterapi, kalaupun klien tidak mengizinkan dan tidak mau untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris, itu sulit juga. Tapi jadi, nanti pada diri kita sendiri iya, yang harus betul. bertanya. Di diri kita sendiri yang harus memilih dia mau bisa atau tidak, seperti itu. Betul. Selebihnya nanti akan ada mungkin langsung dengan saya bertemu. Biasanya kita ada komunikasi dulu sih sebelumnya. Oh, komunikasi. Iya. Berarti pengizinan ya. solusi dari Mr. Ibrahim adalah merubah mindset ya. Iya, untuk merubah mindset dari Mr. Ibrahim. Tapi dari Miss Sasha adalah dari diri sendiri. Sebenarnya betul. sama ini ya, saling saling bersinergi kita. Bersinergi. Sinergi Di saat mindset sudah berubah, terbentuk karakter dan orang itu mengizinkan, akhirnya dengan mudahnya dia bisa menerima bahasa Inggrisnya. Betul sekali. Nah, mungkin kalau misalkan kita sudah punya mindsetnya, sudah tanya pada diri kita sendiri, kita sudah mau. Nah, apa sih metode yang benar dan tepat nih, Mr. Ibrahim? Oke, ya tadi kita sudah fokus ke intern ya. Jadi kalau kita bahas tadi, kita sudah fokus ke intern diri kita sendiri, entah mindsetnya, entah alam bawah sadar kitanya, ya entah kemauan kitanya mau apa enggaknya, udah kita bahas. Sekarang kita ke extern. Kita harus punya faktor luar ya. Kita harus punya tools atau punya metode, kalau kata Mbak Laras, metode yang tepat dalam pemahaman komunikasi bahasa. Betul. Nah, di sini kalau kita lihat komunikasi bahasa apapun itu, ya bahasa Inggris kah, bahasa Turki kah, bahasa Arab kah, bahasa apapun, kita membutuhkan metode senatural mungkin dengan mempelajari bahasa. Ya, dengan mempelajari bahasa itu secara natural. Bukan dengan cara belajar seperti bukan. Jadi kita flashback lagi, kita kembali ke masa kecil kita, di mana sangat mudah sekali langsung memperkaitkan alam bawah sadar kita. Jadi kita penerimaannya juga lebih bagus kalau kita sering-sering mendengarkan. Saya juga punya quote nih Mas. Jadi semuanya sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa, asalkan dia menemukan metode yang tepat. Betul. Seperti itu. Jadi di sini kalau kitanya udah tahu metodenya pasti bisa, gitu ya. Apalagi kalau kita mau. Betul. Nah, makanya metode di sini adalah pertama kita harus sering-sering ngedengerin. Jadi jangan banyak protes dulu. Nah, kalau kita orang-orang seumur kita kan kebanyakan protes ya. Aduh, ngedengerin ini banyak dulu gitu ya. Nah, kalau anak kecil, kalau kita lihat juga anak-anak kecil tuh lebih banyak loh yang jago bahasa Inggris sekarang. Kenapa? Karena mereka itu nggak kebanyakan protes, nggak kritis gitu. Karena memang kalau anak kecil itu memang masih faktor alam bawah sadarnya memang masih aktif banget sangat, gitu kan. Makanya di sini kita kembali lagi aktifkan alam bawah sadar kita secara natural sering-sering mendengarkan. Nah, di sini dalam pembahasannya adalah bahasa Inggris. Sering-sering ngedengerin orang-orang bahasa Inggris ngomong, sering-sering kita setel-setel lagu-lagu bahasa Inggris. Banyak ya orang-orang yang nggak tahu arti liriknya tapi dia hafal. Ya. Nah, itu di situ dengan cara-cara unik seperti itu, dengan fun learning seperti itu, you can speak English. Nah, udah mulai mendengarkan,
Setelah kita mendengarkan, kita mengerti, akhirnya kita berani berbicara. Seperti itu. Jadi step-stepnya listening, understanding, mulai speaking. Nah, jadi step-step ini ditemukan oleh Jack Ruston dari pakar peneliti bahasa di Amerika Serikat. Mereka mengatakan metode ini sudah sangat proven, sudah terbukti berhasil membantu 10 juta pembelajar di seluruh dunia. Bahasa apapun Luar itu. biasa ya, Ya, berarti. bahasa binatang pun tuh bisa loh. Wah. Tahu Tarzan ya? Tahu. Seriously, Iya. this is serious. Tarzan ini nggak tahu bahasa binatang seperti apa, tapi karena dia terjun langsung di lingkungannya, mereka bisa berbicara bahasa Berarti mereka. lingkungan sama mempengaruhi juga ya. Sangat berpengaruh sekali. sangat- Makanya di sangat sini sekali ya. kita akan hadirkan lingkungan itu untuk menjadikan solusi untuk Anda agar berbahasa Inggris lancar dalam waktu singkat. Karena tidak ada Tanpa waktu harus keluar negeri. tanpa harus keluar negeri. Jadi tidak ada waktu lagi untuk belajar. Luar biasa sekali ya, tanpa harus keluar negeri tapi kita sudah bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Tidak ada waktu lagi untuk belajar di sekolah, ke kursus, tidak ada waktu lagi karena sudah bulan kelima di masyarakat ekonomi ASEAN. Sekarang mulai praktis. Kayaknya kita udah ketinggalan jauh Betul sepertinya, sekali. ya. Oh, seperti itu. Jadi metodenya adalah kita terjun langsung ya Ke lingkungan. tersebut. Nah, gimana sih banyak sekali warga Indonesia masyarakat Indonesia yang tentang belajar bahasa Inggris itu kurang asik gitu loh. Ini gimana sih cara untuk mengatasinya nih, Mr. Ibrahim dan Miss Syasha? Kayaknya udah pakar banget kan ya, lah ya. Mungkin Mr. Ibrahim kan. Oke, Ya? Mr. Gimana Ibrahim. sih menyenangkan Nggak, jadi bahasa gini Inggris loh, ya? apa istilahnya kalau kita pengen bisa bahasa Inggris ya. Di sini kita secara logika dulu berpikir, gimana caranya supaya kita bisa bahasa Inggris. Pertama, kita harus punya teman. Ya, kita harus punya lingkungan bahasa Inggris yang bisa mengaktifkan diri kita untuk berbicara. Kondusif Ya, ya. betul. Jadi nggak hanya diri sendiri, nggak hanya internal, tapi kita harus punya faktor luar. Komunitas mungkin. Komunitas, Komunitas, itu turning pointnya. Jangan khawatir, kita akan ciptakan komunitas itu di salah satu event kita nanti. Pertama, komunitas, kita harus punya Eventnya teman apa nih, Miss Ibrahim? nanti ya, Mr. Ibrahim ya. Ya, jadi di sini eventnya nanti, tapi kita bahas dulu pembelajarannya seperti apa. Pertama, komunitas, kita harus punya komunitas, kita harus punya teman berbicara. Ya. Pastinya lah, kalau misalnya nggak punya temen untuk berkomunikasi kan mana bisa kan? Betul, makanya di sini ada orang juga udah banyak nih. Saya juga pernah temukan juga waktu itu sempat sempat melihat di salah satu video ya, video tutorial. Mereka mengatakan kalau kita ingin bisa bahasa sesuatu, bahasa apapun itu, kita harus tahu 2000 kosakata. Minimal ya. Apa gimana? Sebenarnya tidak membatasi minimal maksimal, tapi 2000 kosakata 2000 kita udah kosakata. paham, itu kita sudah bisa berbicara aktif. Tapi kebanyakan orang sudah, Masa bisa seperti itu? itu dia, banyak orang yang udah tahu kata, misalnya kata friend misalkan. Iya. Kita tahu kata friend, tapi kita bingung menggunakan kata friend ini di satu kalimat. Banyak yang sering kayak gitu Iya, ya. betul. Banyak, dan apalagi kalau kita lihat di grammarnya. Saya mau ngomong di masa lampau sama masa yang Nah, nanti itu atau beda caranya. Nah, itu ngejelimet sekali sebenarnya. Makanya di sini pertama tadi komunitas itu akan membantu kita untuk mengaktifkan diri kita untuk membuat susunan kalimat dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah menulis. Kita harus menulis di sini karena tidak hanya speaking, tapi ketika kita menulis itu secara automatically kita berpikir ya. Iya, Nah, kita betul. akan berpikir English, berpikir bagaimana kita menyusun Kata-kata kata-kata Inggris. Semakin lama kita sering terbiasa berpikir, kita akan terus aktif berpikir dan Otomatis berbicara lah ya. secara automatically seperti itu. Dan sebenarnya kenapa menulis itu penting? Jadi karena kerja otak itu yang mengacak sebenarnya, Mas. Jadi harus ditulis Betul. biar susunannya lebih teratur. Orang juga pernah bilang katanya kalau kita pengen hafal juga harus ditulis Iya, dulu ya. betul. Iya, betul. Itu penting. Aku Lebih mempermudah seperti itu itu sebenarnya. soalnya. Aku harus nulis terlebih dahulu ya, baru kita akan hafal gitu. Banyak step-stepnya yang akan kita bahas, tapi kita nggak mau ya bahas di sini Iya, karena betul. waktunya juga terbatas ya Mbak Laras ya. Pasti penasaran nih. Mr. Nah, Ibrahim jangan dan khawatir Miss Mbak Laras ya, buat para pemirsa juga yang sedang penasaran. Nah, jadi kita akan mengadakan salah satu Bentar, event. Mr. Ibrahim, kita potong untuk jawabannya ya. Nanti kita lanjutin lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, pasti pemirsa yang di rumah pemirsa yang di rumah makin penasaran ya. Sama saya juga sebenarnya penasaran apa sih seminarnya itu. Nah, kita
akan kembali setelah pesan Oke, kembali lagi dengan saya Ras Bidding Room. Saya masih bersama dengan Mr. Yus Ibrahim dan Miss Yasha. Nah, Mr. Ibrahim, apa sih seminar yang akan Anda jalankan? Temanya itu apa nih? Ya, tema kita adalah waktu seminar nanti itu antisipasi dampak negatif dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana kita akan mengikis sedikit demi sedikit negativity atau istilahnya kayak hal-hal negatif yang ada di masyarakat ekonomi ASEAN yang akan kita hadapi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di sini modal utama kita adalah komunikasi bahasa Inggris. Itu yang akan kita jadikan momok besar dan tujuan kita bagi yang datang ke seminar kita akan berhasil berbicara bahasa Inggris. Makanya di seminar ini luar biasa sekali. Kita sangat mengundang Anda ya. Kita mengundang Anda karena di seminar tersebut tidak hanya untuk ilmu itu, tapi kita juga akan memberikan sedikit door prize. Di mana door prize ini adalah kita bisa ke Singapura. Wow, sangat menarik sekali ya. Ya, jadi kita akan berikan tiket Singapura bagi Anda yang beruntung di seminar tersebut. Kemudian juga ada voucher senilai 1 juta rupiah untuk hipnoterapi Mbak Sasha ya. Betul. Ya, jadi di sini kita akan berikan voucher itu juga. Kemudian ini yang paling Voucher penting. itu gratis nih. Ya, itu gratis. Itu free untuk yang beruntung di seminar tersebut. Kemudian juga kita berikan komunitas. Itu yang paling penting bagi Anda yang tune in bersama kita di seminar tersebut. Anda juga berhak mendapatkan komunitas di sosial media dan juga di komunitas sesungguhnya. Jadi kita akan adakan pelatihan step by step selama 100 hari, itu free bagi Anda yang mendaftar 50 pendaftar pertama. Jadi segera untuk Anda yang sedang sekarang menonton video ini, ambil handphone Anda sekarang. Ketik Mega Seminar spasi nama, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda nanti. Seperti itu. Oke. Nomornya berapa nih, Mas Ibrahim? Di 08777 608 2727. Nah, kemudian tidak hanya itu ya Mbak Sasha, di seminar juga kita hadirkan seorang trainer ya. Trainer dari Grow Gear International. Beliau bernama Pak Daden ya. Iya. Nah, dia akan memberikan sedikit motivasinya untuk kita agar berhasil berbicara bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi ini sudah seminar ini tuh sudah ini ya, dapat door prize juga ya, terus juga dapat pelatihannya Mbak Syasha seperti itu. Nah, terus juga dapat pelatihan 3 bulan juga ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi aku semakin penasaran sebenarnya. Ini kayaknya sangat menarik sekali gitu. Dengan untuk biayanya berapa nih? Biayanya dan fasilitasnya nih. Kita nggak bilang biaya ya, karena biaya istilahnya kayak jual something gitu. Di sini kita kayak investasi karena di sini kita investasi diri sendiri. Investasi inner kita untuk percaya diri. Makanya di sini Anda cukup investasi bagi 50 pendaftar pertama. Sebenarnya investasi normal adalah 1 juta rupiah. Tapi bagi 50 pendaftar pertama, Anda cukup investasikan diri Anda 200.000 rupiah saja. Dan bagi Anda yang mengajak teman Anda atau rekan Anda yang datang 2 orang, 2 orang aja 200.000. Kita jadi berikan lagi kemudahan untuk Anda hanya 300.000 rupiah. Jadi kita banyak potongan harganya, ada juga banyak door prize-nya. Segera hadir ke seminar kita karena di seminar itu kita akan mengupas semua masalah-masalah dalam mempelajari komunikasi bahasa Inggris. Oke, nah kalau misalkan kita sudah mengikutnya, nah fasilitasnya ini apa aja nih? Nah, tidak hanya itu ya, tidak hanya bagi Anda yang gesit melihat sebuah peluang, kita juga berikan untuk semua yang ikut di acara itu sertifikat. Kita hadirkan sertifikat untuk Anda sebagai bukti kalau you can speak English. Kemudian kita juga akan berikan membership English Club di sosial media, di WhatsApp community atau di Telegram. Kita akan hadirkan di sana karena itu dia. Kalau kita kembali ke pembahasan kita sebelumnya, kalau kita ingin bisa bicara bahasa Inggris, kita butuh komunitas. Kita butuh teman berbicara. Itu kita hadirkan di seminar tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi Anda tidak hadir. Segera hadir di seminar tersebut di tanggal 29 Mei 2016 di hari Minggu. I'm sorry. Hari Minggu di tanggal 29 Mei dan jam berapa tuh? Jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, jadi di sana kita akan layani Anda agar Anda bisa siap menghadapi Mea. Gimana nih seminarnya nanti di sana Mbak Syasha? Mbak Syasha pasti ikut berpartisipasi kan untuk acara seminar ini?
Nah, Ya, saya akan ikut andil juga, dan di sana mungkin saya akan memberikan solusi ya, tipsnya bagaimana sih untuk mengaktifkan alam bawah sadar seperti itu. Oke, itu alam sadar untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris berarti? Iya, betul, untuk bisa Wah, lebih saya jadi mudah pengen untuk ikut komunikasi tuh. dalam bahasa Inggris. Segera ya Mbak Laras, karena ini terbatas. Seminar ini juga terbatas, juga kita sudah banyak kuota yang sudah agak Iya, sebenarnya sudah sudah mulai penuh ini ya. ya. Jadi di sini kita adakan video ini untuk mengajak Anda kembali untuk 50 pendaftar pertama yang beruntung. Jadi segera take action now, karena ini peluang sebenarnya. Di seminar ini sungguh akan membuat hidup Anda berubah sebenarnya, seperti itu gitu. Jadi komunikasi bahasa Inggrisnya, kemudian kalau kita Ada bisa bahasa Inggris, komunitasnya. komunitas juga, value kita akan bertambah, ada sertifikat apa segala macam. Yang Kita- terpenting door prize juga ya Mas. Exactly, door prize ke prize itu loh, Singapura. yang ke Singapura. Makanya di sini segera ambil handphone Anda, ketik Mega Seminar spasi nama. Mega Seminar spasi nama, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda, seperti itu. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya pemirsa yang ingin mengikuti seminar Mega Seminar Antisipasi Dampak Negatif dari MEA. Hanya ketik Mega Seminar spasi nama, kirim ke 087776082727. Saya ulangi lagi ya, ketik Mega Seminar spasi nama Anda, kirim ke 087776082727. Nah, Mr. Ibrahim dan Miss Syasha, saya sebenarnya Penasaran? penasaran dan gini Mas, dengan logika bagaimana sih dalam 100 hari ini kita tuh bisa gitu komunikasi bahasa Inggrisnya seperti Oke. itu. Kalau kita sebenarnya kita punya teman-teman orang yang tidak punya kesempatan bersekolah tinggi, tapi mereka punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri, ya. Mereka bekerja di luar negeri sebagai orang Indonesia. Mereka stay di sana hanya 3 bulan, misalkan di Cina. Itu mereka udah jago bahasa Cinanya. Nah, jadi kenapa 100 hari? Karena di sini kita langsung menenggelamkan diri kita ke lingkungannya. Jadi mau tidak mau kita akan berbicara bahasa Inggris. Kita kaitkan dengan alam bawah sadar tadi Mbak Syah jelaskan ya. Jadi kalau kita sudah kaitkan alam bawah sadar kita, itu semuanya akan lebih mudah. Semuanya akan lebih record gitu, terrecord di kepala kita. Makanya di sini begitu ada istilah juga bisa karena biasa ya. Nah, kita akan terbiasa dengan lingkungan bahasa Inggris. Kita akan terbiasa dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris. Terbiasa akhirnya bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi dengan cara yang natural itulah kenapa 100 hari itu kita bisa berbicara bahasa Inggris. Karena di sini kita grammar penting, pasti grammar penting. Sangat Tapi penting kita sekali tidak menomorsatukan itu. Grammar akan mengikuti kalau kita aktif berbicara. Yang paling penting adalah ingat yang tadi ya, komunikasi Komunikasi. adalah pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik ke lawan bicara, enough communication. Contohnya misalkan tadi ya, komunikasi itu adalah ketika kita ingin berbicara, lawan bicara kita ngerti kita mau ngomong apa, pesan tersampaikan, itu enough communication. Nah, misalnya saya tanya sama saya mau bilang sama Balaras, he don't go to school. He don't go to school. Ngerti Iya, nggak? Ngerti. Dia tidak mau. Iya, dia tidak mau pergi ke sekolah. Nah, tapi secara gramatikal Salah. Iya, salah. itu salah. Mbak Laras ngerti kan? Nah, itu dia. Jadi di sini di seminar itu akan kita bahas bagaimana orang-orang paradigmanya salah. Kalau bahasa Inggris itu grammar penting, tapi jangan dijadikan king of communication gitu, jangan dijadikan raja. Makanya di sini akan lebih dalam lagi. Kita nggak mau di sini ya. Bagi Anda yang semakin penasaran, Iya, segera saya lebih daftarkan diri penasaran Anda. jadi saya karena saya juga kurang bahasa Inggrisnya, jadi saya ingin mengikuti. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Inggris ya, pembelajaran bahasa, repetition itu sangat penting sekali. Banyak orang-orang yang cuma hanya mengulangi, dia langsung bisa bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Korea. Mereka Iya, sering betul, dengerin akhir repetition, bisa. Mereka denger lirik, terus ngulang-ngulang, akhirnya hafal. Nah, di sini misalnya saya mau tanya sama Mbak Laras. Mbak Laras tahu nggak cara menawarkan kopi dalam bahasa Inggris? Belum tahu ya? Iya. Mau tahu? Nah, sekarang ikuti saya. Would you like to drink coffee? Would you like to drink coffee? Again. Would you like to drink coffee? Would you like to drink coffee? Bersama-sama. Sama saya juga. Would you like to drink coffee? Would you like to drink coffee? Coba sekarang kamu tawarin saya kopi. Would you like to drink coffee? Lagi, coba tawarin bahasa saya kopi. Would you like to drink coffee? Langsung bisa kan?
Dan saya yakin kalau Anda terus-terus mengulang, nanti Anda setelah acara ini Anda pulang ke rumah, kemudian besok ketemu saya lagi, Anda langsung mau nawarin saya kopi, saya yakin Anda secara otomatis langsung ngomong itu. Ngomong apa tadi? Would you like to drink coffee? Exactly. Makanya iya. Berarti seperti ini Mas Ibrahim, kita juga harus terbiasa ya, harus punya komunitas sepertinya. Betul, komunitas. Bukan sepertinya terbiasa. memang harus sudah mempunyai komunitas untuk kita bisa berkomunikasi bahasa Inggris, mempelancar lah ya, seperti itu. Dan repetition itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi bagi yang menghadiri untuk acara mega seminarnya akan bisa mendapatkan door pass ke Singapura. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Ketik mega seminar, spasi nama, kirim ke 08777. Oke, kembali lagi dengan saya Laras Dining Room, masih bersama dengan Mr. Ibrahim dan Miss Syasha. Oke, Mr. Ibrahim, tadi kita sudah membahas panjang lebar ya Miss Syasha, dengan pentingnya komunikasi bahasa Inggris itu seperti apa. Bukan penting sih, tapi harus ya. Nah, lalu juga kita juga sudah membahas bagaimana untuk menghilangkan mental block kita. Nah, apa sih pesan untuk pemirsa di rumah nih agar bisa lancar komunikasi bahasa Inggrisnya? Oke. Seperti dari Mas Syasha dulu mungkin. Iya, ya, boleh. Kalau untuk dari saya, sebaiknya setiap orang itu harus mau dulu dan bersedia untuk merubah mindset terutama, dan itu akan membuat akhirnya dia jadi bisa untuk bicara komunikasi bahasa Inggris dengan lebih mudah. Seperti itu. Kalau saya, this is 2016 ya, sudah tahun 2016. Persiapan diri kita tidak hanya dalam bahasanya, tapi juga dalam kemampuan, skillnya, potensinya. Jadi banyak yang harus kita siapkan. Segera involve, kita harus terlibat langsung di masyarakat ekonomi ASEAN ini. Dan motivasi-motivasi juga akan terus kita garap. Kita akan lanjutkan di seminar. Jadi see you tomorrow. See you at the seminar. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang, ketik Mega Seminar, spasi nama Anda, kirim ke call center yang di layar kaca Anda. Segera. Saya tunggu Anda di sana. Oke, baik. Terima kasih Miss Syasha dan Mr. Ibrahim. Oke, pemirsa di rumah yang ingin mengikuti Mega Seminar dari Mr. Ibrahim dan Miss Syasha, hanya ketik Mega Seminar, spasi nama Anda, kirim ke 0877760822727. Nah, jadi kita ini harus menghilangkan mental block kita terlebih dahulu, lalu merubah mindset kita seperti itu. Oke, pemirsa, dan terima kasih Mr. Ibrahim dan Mbak Syasha. Semoga bermanfaat. Iya, ternyata kita udah satu jam ya untuk berdiskusi tentang makanya 1 jam ini saya berharap akan lebih lagi nih di seminar. Jadi jangan cukup puas di 1 jam ini. Kita sudah banyak juga yang mengeluarkan banyak ilmu-ilmunya. Tapi saya sangat menunggu kehadiran Anda di seminar tersebut, karena makin banyak juga ilmu-ilmu yang akan Anda dapatkan di seminar itu. Jadi segera. Oke, segera daftarkan diri Anda, di ketik
Mega Seminar, spasi nama Anda kirim ke 08777 Kami tunggu kehadiran Anda dan terima kasih.